Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas kembali tentang kuliah umum agroinovasi era 4.0 untuk membangun pertanian yang berkelanjutan. Ini adalah bukti bahwa saya benar-benar telah mengikuti kuliah umum tersebut. Pemateri yang pertama ialah Dr. Insinyur Muhammad Hasmi, dosen Fakultas Pertanian UM Jember. Beliau menyampaikan tentang Smart Farming Precision Agriculture 4.0. Revolusi industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan dan sederhana dalam penggunaan. Memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara dramatis. Tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputasi awan, Internet of Things, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan semua hal virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional hampir semua hal. 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. 1. Interoperabilitas. 2. Transparansi informasi. 3. Bantuan teknis. 4. Keputusan mandiri. Titik perubahan dan dampak sosial dalam revolusi industri dan teknologi yang terjadi pada tahun 2025 meliputi 10% pakaian yang manusia gunakan terhubung ke internet. Apoteker robot pertama di Amerika Serikat, mobil cetak 3D pertama dalam produksi, 5% dari produk konsumen dicetak dalam 3D, 90% dari populasi dengan akses reguler ke internet, mobil tanpa pengemudi, populasinya 8% dari semua mobil di dunia. Transplantasi pertama dari hati yang dicetak 3D, lebih dari 50% lalu lintas internet ke rumah untuk peralatan dan berangkat, akan ada kota pertama berpenduduk lebih dari 50.000 orang tanpa lampu lalu lintas, mesin AI pertama pada Dewan Direksi Perusahaan. 10 skill di era revolusi industri 4.0. Critical thinking, creativity, judgment and decision making, service orientation, negotiation, cognitive flexibility, emotion intelligence, coordinating with other, people management, dan yang terakhir complex problem solving. Pertanian merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup fisik dan ekonomi setiap manusia. Untuk memberi makan semua orang, produksi pangan harus meningkat 70%. Pembangunan pertanian menuntut dan bergantung pada inovasi dan sistem inovasi. Modernisasi pertanian, smart farming, precision agriculture 4.0. Penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi dalam mengumpulkan informasi. Status hara tanah, kelembapan udara, kondisi cuaca, dan lainnya yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapang. Penggunaan input, benih, pestisida, pupuk, dan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet, sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Dampak baik yang ditimbulkan pada pengaplikasian bubuk atau pestisida sesuai kebutuhan akan menjaga kesehatan dan kelestarian tanah, optimalisasi penggunaan input, dan saving cost. Tindak lanjut: 1. Berpikir terbuka. 2. Mengikuti para ahli yang rekam jejaknya bagus. 3. Menyesuaikan kurikulum mengadaptasi 10 skill di era revolusi industri 4.0. 4. Integrasi ilmu-ilmu untuk perkembangan pertanian. 5. Link and match, akademik, bisnis, industri. Pemateri yang kedua ialah Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo, Direktur Pendawa Kencana Multifarm. Beliau menyampaikan Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Maraknya impor yang dilakukan pemerintah berakibat semakin terpuruknya petani Indonesia karena persaingan harga dan menyangkut juga kualitas bahan yang mengalami perbedaan menyolok. Di samping itu, impor akan mengurangi cadangan devisa negara dan impor sangat mengganggu kedaulatan pangan suatu bangsa. Serta kita akan mengalami ketergantungan pada negara lain sehingga negara lain secara politis akan menekan negara imporir. Untuk mencapai negara berkedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan drastis sebagai berikut. 1. Karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. 2. Ekonomi building, yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi, diantaranya dibentuk ekonomi kreatif. 3. Education building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. 4. Teknologi building, yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna, murah dan mudah operasionalnya. Untuk menyukseskan program kedaulatan pangan pemerintah, penting sekali melakukan program berikut ini. A. Program perbaikan penyuburan tanah dengan manajemen yang baik.
B. Optimalisasi gen lokal. C. Pemanfaatan lahan tidur yang sudah dikuasai oknum maupun yang belum. D. Perubahan politik dan kebijaksanaan peraturan perundangan pertanian lebih mendukung petani atau pelaku di bidang pertanian seperti pelaku peternakan, perikanan, perkebunan hortikultura. Optimalisasi gen lokal menuju kemandirian pangan. Indonesia negeri yang kaya raya sumber daya pangan. Ironisnya, kita masih saja melakukan impor pangan. Kondisi ini terjadi diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Kerusakan tingkat kesuburan tanah akibat revolusi hijau dan pencemaran air dari limbah-limbah pabrik yang tidak diolah dengan baik. 2. Berkurangnya lahan pertanian akibat pertambahan penduduk sehingga lahan-lahan produktif dijadikan pemukiman. 3. Masih banyaknya lahan tidur yang belum dimanfaatkan oleh rakyat dan pemerintah. 4. Perubahan iklim akibat polusi udara yang mengakibatkan penipisan lapisan ozon dan atmosfer. 5. Bencana alam baik banjir maupun gempa bumi. Penerapan urban farming teknologi Pandawa Kencana Multifarm Yogyakarta. Pertanian urban adalah praktik budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di sekitar kota. Mengingat kondisi lahan di perkotaan dan pedesaan sudah semakin menyempit, serta kondisi tanah semakin rusak akibat revolusi hijau. Lingkungan udara juga semakin bertambah polusinya akibat teknologi yang tidak ramah lingkungan. Maka, Lembaga Research Pandawa Kencana Multifarm mengembangkan teknologi urban farming berbasis organik yang ramah lingkungan di perkotaan. Sistem yang dikembangkan berdasarkan research dengan melihat beberapa faktor diantaranya 1. Faktor permodalan harus dengan modal kecil tapi secara kuantitas dan kualitas menghasilkan produk yang profitnya tinggi dan sehat. 2. Faktor media tidak luas tapi menghasilkan produk yang tinggi, yaitu dengan cara organik. 3. Faktor jenis yang akan diproduksi mempunyai nilai jual tinggi yang sehat dan bermanfaat serta usia panen pendek. 4. Faktor setiap usaha budidaya urban farming harus mempunyai kontribusi yang baik terhadap lingkungan alam. Teknologi urban farming yang ramah lingkungan sebagai contohnya menggunakan kaleng-kaleng cat bekas, botol air mineral, jerigen bekas minyak dapat digunakan untuk menanam padi, sayuran, tomat, buah-buahan, cabai, dan tanaman hortikultura lainnya. Untuk membuka pemikiran generasi milenial, lembaga mendidik atau memberikan diklat agro kepada generasi milenial dengan melihat kondisi lingkungan masyarakat, budaya, kebutuhan masyarakat, dan kondisi pasar. Dengan cara seperti itu, membuat generasi milenial tertarik untuk terjun ke dunia bisnis agro, sehingga generasi milenial terbentuk jiwa kepemimpinan dengan jalan membuka wirausaha, karena wirausaha akan mendorong terbentuknya jiwa kepemimpinan. Sekian ulasan saya dari materi kuliah umum tersebut, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.